kembali lagi di channel YouTube Mtrade. Kali ini kita akan bahas saham yang sangat ramai diperbincangkan banyak orang, apalagi kalau bukan saham Unilever. Kemarin bulan-bulan yang lalu teman-teman pada mencaci maki, pada bilang saya punya Unilever tapi rugi besar, bagaimana ya, caranya bagaimana? Sekarang hari ini naik 13% tuh, mantap bukan? Nah teman-teman yang belum punya Unilever pada bingung nih, saya boleh beli nggak ya saham Unilever? Ini udah saat yang tepat atau belum sih? Secara teknikal bagaimana? Ada apa sih dengan fundamentalnya sampai dia bisa naik 13% dengan volume yang gede juga? Apakah asing sudah mulai tertarik dengan saham Unilever ini? Jawabannya ada di video ini ya. Tonton video ini sampai habis. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Secara fundamental sendiri tidak ada yang terlalu berpengaruh signifikan bagi saham Unilever. Tapi keadaan market Indonesia atau keadaan perekonomian Indonesia ini menjadikan salah satu katalis positif bagi saham Unilever. Contohnya apa nih? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dirasa oleh investor asing ini cukup memiliki growth yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Karena apa? Mungkin kalau secara teknikal dia masih ada di stage 1 ya. Jadi pertumbuhannya masih cukup tinggi untuk saham Unilever lagi, untuk perekonomian Indonesia maksud saya. Dan ini menjadikan salah satu katalis positif bagi Unilever juga. Dia juga akan menghasilkan kinerja yang positif. Dan kedua, adanya PPKM yang dilonggarkan karena kasus COVID kita juga sudah melandai ya. Ini akan menjadikan ekspektasi bagi investor bahwa penjualan Unilever akan juga tinggi. Akan ada pemulihan juga, karena apa? Karena mobilitas masyarakat juga udah mulai berjalan dengan biasanya, dan penggunaan produk-produk Unilever ini akan dipergunakan kembali atau lebih banyak dipergunakan kembali, karena waktu kita di luar kan lebih banyak aktivitas dan lebih banyak kita pakai kayak parfum mungkin ya, kayak gitu dan juga sabun mungkin kayak gitu teman-teman. Itu ekspektasi dari beberapa investor dan analis nih. Dan untuk secara teknikal untuk saham Unilever sendiri ini bagaimana ya? Memang sih untuk akhir-akhir ini saham-saham consumer good naik cukup signifikan juga nih. Teman-teman punya saham apa sih untuk saham-saham consumer good untuk investasi? Tulis di kolom komentar ya. Untuk analisis teknikalnya, kalau teman-teman pengen tahu analisis teknikal saham-saham teman-teman juga boleh kok tulis di kolom komentar, nanti kita ulas bersama-sama. Untuk di video kali ini kita akan bahas saham Unilever dulu ya teman-teman ya, yang sangat ramai diperbicarakan oleh banyak orang karena kemarin kan sempet sahamnya downtrend parah kan. Sekarang tuh saatnya yang tepat atau enggak sih? Timing yang tepat atau enggak untuk trading atau untuk investasi ya sebenarnya? Kita ulas aja langsung yuk. Oke, kalau kita lihat dari chartnya, ngeri-ngeri sedap ya untuk chart Unilever ini. Kita lihat dari sini aja deh, dari 20 Januari 2021 dari awal tahun ya. Kita lihat, coba kita ukur trend line-nya. Kita paling basic nih, kita basic banget. Kita lihat secara trend line. Wah, dia sudah breakout trend line ya. Trend line downtrend-nya nih, downtrend parahnya nih. Kita nggak usah tarik-tarik kejauhan, nanti teman-teman jadi nggak kelihatan ya untuk candlenya. Candlenya sendiri nih, biar teman-teman paham kenapa ini bisa dikatakan trend. Jadi sambil belajar teknikal juga nih. 1, 2, 3, 4 ini udah diuji dan tapi gagal untuk breakout, gagal untuk menguat. Nah, di waktu dia ada lower low baru, ini berarti menandakan dia downtrend ya teman-teman. Dia masih dalam keadaan downtrend. Saat ini IHSG lagi, Unilever ini kenaikan cukup signifikan pada tanggal 5 Oktober lalu ya. Dan untuk tanggal 5 Oktober ini volumenya belum terlalu besar sih untuk saham Unilever. Tapi kita juga udah pernah remind untuk investasi di saham Unilever ini. Karena apa? Karena ya kembali lagi, karena kita juga lihat defensif bisnisnya. Kita kan harus diversifikasi ya teman-teman, agar portofolio kita bisa bertumbuh juga. Dan untuk saham Unilever sendiri ini, hari ini 7 Oktober nih penguatannya cukup signifikan, meskipun udah ada tail di sini, masih potensi untuk menguji resisten terdekatnya di sini. Masih ada potensi menguji resisten di 5160, 5150-nya. Dan untuk volumenya tuh cukup gede banget ya. Jadi ini yang membuat
penguatan bagi saham Unilever, dan juga mungkin di saham consumer good lainnya seperti ini juga ya teman-teman ya. Dan untuk saat ini saham Unilever ini kalau teman-teman mau trading kan boleh nggak sih? Kalau trading kan saya belum cukup yakin ya untuk saham Unilever sendiri, karena apa ya, memang sih volumenya cukup gede, tapi better kita tunggu dulu dia sudah ada pembalikan arah. Mungkin untuk saat ini dia udah naik ya, udah ada reversal, tapi ada potensi dia akan membuat base dulu teman-teman. Nah nanti teman-teman kalau mau trading, teman-teman bisa tektokan di base ini aja gitu. Tidak bisa dikliknya. Teman-teman bisa coba tektokan di base ini. Saya gambarkan ini ada potensi dia nanti akan uji. Nanti teman-teman bisa tradingkan di area setwishnya gitu. Kalau sebenarnya kalau saham yang bagus tuh seperti ini nih, jadi dia akan ada potensi dia uji dulu, setwish dulu, kenaikannya nggak langsung 45 derajat. Kalau dia mau nanti langsung breakout sini agak horor ya, agak serem-serem gimana gitu ya. Jadi teman-teman kalau udah punya untuk saham seperti Unilever ini untuk investasi ya udah just hold aja. Jika udah melalui lebih dari max pay teman-teman ya udah hold aja. Kalau belum, nah teman-teman bisa lakukan cicil beli kembali gitu untuk saham Unilever. Dan untuk teman-teman sekalian yang seumpamanya nih mau beli saham Unilever untuk investasi bagaimana ya? Kalau saya rasa sektor consumer good kita paling nggak punya 1 atau 2 aja. Jangan lebih. Kalau teman-teman udah punya 2 atau 3 atau 4 atau 5, better jangan dulu ya. Dan untuk saat ini untuk saham Unilever kita juga masih watch untuk tradingnya. Kita tunggu ada retracement dan juga ada base yang cukup oke gitu. Karena untuk sekarang kalau Unilever memang secara monthly ya teman-teman ya, kita biar bisa kebuka nih matanya, jadi teman-teman nggak hanya lihat secara jangka pendeknya aja. Kan ini juga saham yang kita pilihkan, atau bukan kita pilihkan sih, banyak orang juga merasa kalau saham Unilever ini lebih pantas dijadikan saham seperti investasi ya. Kita lihat ternyata saham Unilever kemarin tuh 1 September tuh merupakan bottom dari tahun 2011-2012an di sini nih, Februari 2012 ya. Kita ukur nih dari 2012 kemarin waktu dia masih ada di bottom yang sama seperti saat ini sampai sebelum dia jatuh. Itu mungkin di sini 180-an. 180-an di sini ya, 180-an penguatannya. Nah, sewaktu dia jatuh dari tahun 2018 sampai ke tahun 2021 nih kita ukur. Dari high-nya deh. High sampai saat ini itu hanya minus 57%. Hanya kok 57% sih gitu, pasti teman-teman bertanya kan. Nah kita lihat juga dari 4 tahun ke belakang ternyata dia memang uptrend ya. Ini juga cukup uptrend dan juga mungkin bisnisnya juga cukup menarik untuk saham Unilever sendiri pada kala masa itu gitu. Dan untuk dari 2018 sampai 2021 nih, ini juga udah 3 tahunan ya. Dan 3 tahunan ini mungkin Unilever ini banyak bersaing di luar sana ya, karena banyak perusahaan-perusahaan baru yang mulai merealisasikan teknologi, mulai bersaing di bagian inovasi seperti itu. Jadi mungkin Unilever ini dirasa kurang oke untuk diinvestasikan begitu mungkin. Dan ditambah lagi adanya kasus COVID yang ini menjadikan salah satu sentimen negatif bagi Unilever pada kala itu, pada 3 tahun terakhir ini. Tapi kalau dirasa kita dilihat dari 4 tahun ke belakang memang kenaikan Unilever cukup signifikan ya, dan saat ini dia juga ada di bottom. Apakah mungkin nih karena dia ada di bottom yang sama seperti tahun 2012 dia bisa menguat 180% lagi? Mungkin nggak ya. Kalau mungkin ya mending beli sekarang dong ya, tetap nanti kan bisa 180%. Bayangin aja sekarang jadi 180%. Kalau tulis di kolom komentar ya teman-teman, kira-kira bisa nggak ya naik jadi 180% lagi untuk saham Unilever. Dari sini teman-teman bisa belajar nih dari case-nya Unilever ini bahwa penting banget kita harus memahami bagaimana perusahaan yang kita investasikan. Nggak serta-merta langsung kita menaruhkan uang kita untuk investasi di perusahaan Unilever gitu. Udahlah, saya percaya aja, nggak kayak gitu. Jadi teman-teman harus lihat juga kondisi market saat ini, atau kondisi bagaimana sih sekarang orang-orang ini berbelanjanya, apa masih banyak orang yang pakai Unilever atau sekarang udah pada pindah haluan nih gitu. Jadi
tetap penting banget untuk baca fundamentalnya. Paling nggak kalau teman-teman emang sibuk ya seminggu sekali, sebulan sekali perlu banget tuh untuk dibaca laporan keuangan dan fundamentalnya. Nah kalau teman-teman yang nggak punya waktu untuk baca laporan keuangan, nggak ada waktu buat analisis fundamental, saya kerjanya banyak kok, saya nggak bisa buat analisis, saya nggak bisa analisis teknikal, saya cuma ya udahlah daripada masuk deposito, mending saya investasikan aja di saham. Kan saya juga tahu nih untuk saham-saham sendiri masih banyak yang digunakan masyarakat. Nggak kayak gitu, teman-teman penting banget untuk analisis laporan keuangannya juga. Nah kalau teman-teman nggak punya waktu kayak gitu, better teman-teman bisa download aplikasi M-Trade, karena di aplikasi M-Trade dikasih banyak banget analisis tentang fundamental, tentang teknikal, dan teman-teman bisa belajar juga. Ada bonus rekomendasi saham, tapi teman-teman nggak boleh langsung hajar beli aja kalau kita rekomendasi. Teman-teman harus bisa juga lihat secara teknikalnya. Apa bener sih M-Trade ini kalau analisis teknikal? Jadi teman-teman bisa belajar analisis teknikal plus analisis fundamental secara mandiri bersama M-Trade gitu. Di aplikasi M-Trade juga diberikan banyak seminar, event, baik kripto dan saham. Jadi teman-teman bisa belajar. Yuk tunggu apa lagi, langsung aja download aplikasi M-Trade untuk belajar lebih banyak dan tanya-tanya tuh sama coach-coach di M-Trade bagaimana caranya, strateginya untuk beli saham-saham big cap seperti Unilever ini. Masih boleh beli atau enggak? Atau ini saatnya momen yang beli? Strateginya bagaimana? Langsung aja tanya di Q&A. Oke, sekian video dari M-Trade. Bye-bye. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.